Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Terima kasih sudah Halo, Mbak. datang di webinar kami. Kita sharing ya, sharing pengalaman saya tentang memahami dengan lebih mudah ISO 91/2015 melalui pendekatan dasar-dasar sistem manajemen mutu gitu ya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Khalid Hasan Hidayat. Saya seorang lead auditor ISO 91/2015 dengan sertifikat internasional dari IRCA, International Register Certified Auditor, dan CQI, Certified Quality Institute. Ini nomor sertifikat saya. Kemudian background profesional saya, pengalaman profesional saya di bidang research and development, product development, juga business development. Dan latar belakang pendidikan saya di bidang teknik kimia dari Kagoshima University, Jepang. Spesialisasi saya di ini sebenarnya, Bushitsu Seisanko Gaku. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Material Production Engineering kayak gitu. Cuman nggak tahu di Indonesia ada apa nggak spesialisasi itu, Bushitsu Seisanko Gaku. Untuk kontak saya ini, dan ini kontak media sosial saya ada di LinkedIn dan saya juga punya YouTube. Cuman isinya masih sedikit ya. Mohon maaf masih sedikit. Webinar-webinar saya sebelumnya ada di situ. Barangkali Bapak Ibu berkenan mau melihat. Oke, saya mulai webinar ini dengan pertanyaan mendasar. Seberapa penting sih sistem manajemen mutu? Gitu ya. Saya yakin bahwa Bapak-Bapak Ibu yang ada di sini pasti orang-orang yang punya perhatian atau minat di bidang mutu, gitu ya, dan pasti menganggap itu penting. Eh, tapi saya coba menjelaskan barangkali. Menurut saya seperti ini. Kenapa penting? Saya coba dengan pendekatan hubungan antara demand, supply, dan quality. Gimana sih posisi quality itu? Kita semua tahu bahwa sebuah peluang bisnis itu pasti dimulai dari adanya demand. Betul ya, Bapak Ibu? Demand ini bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri atau organisasi itu sendiri, tapi ketika demand itu tidak bisa dipenuhi oleh organisasi atau diri sendiri, maka dibutuhkanlah adanya supply dari luar. Nah, ketika dibutuhkan supply inilah muncul namanya peluang bisnis, peluang usaha gitu ya. Nah, di pihak demand muncul yang namanya customer atau pelanggan, dan di pihak supplier, di pihak supply itu ada muncul supplier. Kalau di ISO disebutnya organisasi. Ini bisa supplier, bisa vendor, bisa perusahaan, bisa yayasan, bisa instansi pemerintah. Maka disebutnya organisasi. Pertanyaannya, apakah ketika ada demand dari pihak customer dan tersedia supply dari supplier, pihak supplier, pasti akan terjadi bisnis? Belum tentu. Jadi interaksi bisnis itu hanya akan dimulai ketika supplier memenuhi persyaratan pelanggan atau bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi selama itu tidak bisa terpenuhi, maka tidak akan terjadi interaksi bisnis antara customer dan supplier. Karena itulah diperlukan yang namanya mutu atau quality, yang definisinya dalam ISO adalah derajat sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan. Jadi mutu itu adalah karakteristik tertentu untuk memenuhi persyaratan. Pendeknya begini, mungkin jadi di sini interaksi bisnis hanya antara customer dengan supplier itu hanya akan terjadi ketika ada quality, ada mutu gitu ya di antara ini. Jadi pendeknya tidak ada bisnis tanpa mutu. Jadi mutu ini vital sekali
dialah yang menghubungkan antara supplier dengan customer. Dan bisnis tidak akan terjadi tanpa adanya mutu. Karena vitalnya mutu di dalam dunia bisnis, interaksi bisnis, maka mutu ini perlu dikelola. Ada yang namanya sistem manajemen mutu. Apa itu? Kalau menurut definisi ISO, sistem adalah kumpulan unsur organisasi yang saling terkait dan berinteraksi untuk menetapkan kebijakan, sasaran, dan proses. Lantas apa manajemen mutu? Adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam memenuhi persyaratan. Gitu ya. Apa yang dihasilkan dari sistem manajemen mutu itu? Yang pertama, organisasi dapat menunjukkan kemampuan dalam menyediakan produk atau layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan, persyaratan hukum, serta persyaratan peraturan yang berlaku secara konsisten. Nah, hal ini dapat eh, menghasilkan trust atau kepercayaan. Adanya ketika kita organisasi dapat menunjukkan ini, kemampuannya ini, maka akan timbul trust dari pelanggan atau siapapun, orang-orang yang berkepentingan akan timbul trust. Trust itu bisa dari pelanggan sehingga pelanggannya naik, bisa dari investor sehingga mau menanamkan modal dan sebagainya, atau dari karyawan misalnya. Karyawan yakin, eh, saya merasa tenang nih kerja di sini karena pengelolaannya bisa baik. Bapak Ibu kalau kerja di perusahaan yang manajemennya amburadul kan pasti nggak tenang ya. Pengen-pengen pindah, pengen apa. Nah, trust inilah salah satu modal utama bisnis. Ya. Yang kedua, dengan adanya sistem manajemen mutu itu, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif. Apa ini akibatnya? Bisa menumbuhkan kesetiaan, loyalitas. Loyalitas itu bisa dari pelanggan, bisa juga dari karyawan. Puas, ini kepuasan pelanggan ya. Kalau pelanggannya puas, itu kemungkinan kan tidak berpindah ke lain hati gitu ya. Jadi perusahaan itu akan terus-menerus mempertahankan pelanggannya. Jadi dengan dua hal ini, kepercayaan dan kesetiaan, ini perusahaan semakin kuat dan tumbuh berkembang dengan pelanggan-pelanggan baru, serta bisa mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah ada. Dengan modal dua hal ini, maka akan terjadilah yang namanya bisnis berkelanjutan. Jadi peran dari sistem manajemen mutu itu adalah sebagai tools atau sistem untuk mewujudkan bisnis berkelanjutan dari organisasi tersebut. Jadi sistem manajemen mutu itu sangat penting dalam bisnis berkelanjutan. Gitu. Baik, karena pentingnya itu kita kan pasti punya kesadaran untuk mengimplementasikan sistem manajemen mutu dan sebagainya ya, sehingga akan diperoleh hasil yang efektif. Nah, cuman kadang-kadang kan kita kesulitan ketika mau memahami ISO gitu, memahami sistem manajemen mutu. Salah satunya yang standar sistem manajemen mutu yang paling populer kan ISO 91 ya, standar secara internasional itu. Cuman kadang-kadang di perusahaan itu banyak terhambat gitu untuk penerapan ISO karena ya ribet baca klausul-klausulnya gitu. Nah, ini dari pengalaman saya sendiri, saya mempelajari ISO dari pendekatan bukan klausul-klausul langsung, tapi bagaimana sih dasar-dasar ISO itu dulu dibentuk, gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti membantu Bapak Ibu untuk lebih mudah dalam memahami klausul-klausul ISO di masa yang akan datang. Baik, kerangka berpikir yang pertama yaitu paradigma mutu. Apa itu? Paradigma mutu adalah model yang menggambarkan perkembangan
cara berpikir dan penerapan terkait mutu dari waktu ke waktu. Kalau boleh saya gambarkan, mutu itu dikenalkan mulai dari zaman revolusi industri, Bapak. Dan, tapi saya gambarkan di sini dari masa pra-revolusi industri hingga zaman sekarang. Industri 5.0, revolusi industri 5.0. Sebelum revolusi industri, itu paradigmanya tuh craftsmanship namanya. Craftsmanship itu, jadi sebelum masa industri itu kan produksi itu benar-benar menggunakan tenaga manusia. Dari situ namanya mutu, itu ya tergantung dari keahlian pembuatnya, pengrajinnya lah gitu ya. Dan juga kemampuan berapa satu hari yang dihasilkan, tergantung dari pelanggannya juga. Maaf, dari pengrajinnya. Jadi dari kemampuan skillnya, juga dari kemampuan tenaganya, berapa yang dihasilkan. Itu jadi benar-benar tergantung craftsmanship gitu. Tergantung orang yang pengrajinnya gitu. Nah, mutu itu disepakati antara customer dengan craftsman atau pengrajinnya gitu. Ini masih dipakai sih Bapak Ibu paradigma ini. Kalau Bapak Ibu bisnis craft, barang-barang kerajinan, itu kan misalnya jualan lukisan, jualan patung-patung yang ukiran kayak gitu-gitu, kan kemampuan dari eh, pengrajin itu sangat menentukan. Nah, seperti itulah kira-kira di awal-awal itu. Meskipun sekarang ukir-ukiran tuh bisa pakai CNC ya, dibuat pakai CNC, udah pakai komputer kayak gitu tuh. Tapi zaman dulu itu kan benar-benar tergantung dari pengrajinnya gitu. Terus yang kedua, paradigma mass produksi. Itu sejak ditemukannya mesin uap menggantikan tenaga manusia di sistem produksi di industri, itu mulai dikenalkan paradigma mutu namanya mass produksi. Jadi ini benar-benar semakin banyak yang dihasilkan, semakin bagus gitu. Hasil, kualitinya enggak, kualitinya tuh cuma reject atau accept gitu aja. Kalau yang reject di hold nggak dijual, kalau yang lolos dijual. Itu aja. Jadi cuma seperti itu di masa mass produksi ini. Nah, kemudian berkembang ini ketika ditemukannya listrik di tahun 1900-an ya. Ditemukannya listrik itu menggantikan mesin uap. Dan ini mesinnya kalau bertenaga listrik kan lebih mudah dikendalikan daripada ini gitu ya. Nah, daripada mesin uap. Dari situlah mulai berpikir untuk namanya quality control atau statistical quality control. Jadi mulai berpikir efisiensi. Defeknya nggak boleh lebih dari sekian persen nih. Kalau sekian persen kita profitnya tipis nih, atau bahkan nggak profit nih. Mulai berpikir seperti itu. Ini mulai tahun 1900-an. Kemudian berkembang lagi, tahun 1940-an, itu adanya QA, dan kemudian berkembang menjadi total quality control. Ini Jepang nih yang mulai total quality control ini. Jadi QA itu eh, mulai berpikir tentang proses ya. Kalau yang tadi kan cuma dihitung defect-nya gitu ya. Terus kemudian mengendalikan raw materialnya dan sebagainya kayak gitu. Di sini udah mulai mengendalikan proses. Proses untuk mencegah maaf ini preventive action. Jadi untuk mencegah kegagalan proses. Jadi di sini ada defect, terus kemudian dicari penyebabnya apa nih. Nah, di situ proses itu nggak hanya proses di produksi aja, tapi juga uh, membuat spesifikasi standar material misalnya, terus kemudian membuat SOP, standar operation procedure, terus kemudian pelatihan standar kompetensi operator dan sebagainya, itu mulai dilakukan. Dan kemudian juga berkembang di setelah produksi, yaitu menyediakan ketika dimulai produk-produk kayak otomotif, terus kemudian elektrik kayak gitu. Mereka menyediakan standar manual pengoperasian produk, penggunaan produk dan sebagainya. Itu disebut QA, Quality Assurance. Dan kemudian dari sini berkembang lagi namanya Total Quality Control namanya. Ini pertama kali
dikembangkan oleh Jepang setelah Perang Dunia II itu dengan konsultasi dari Profesor Deming dan Juran. Jadi total quality control itu nggak hanya proses produksi saja, tapi proses sebelum produksi juga dikendalikan. Misalnya proses pembelian barang, pembelian material, pembelian mesin, dan sebagainya itu juga dikendalikan. Apakah mesin-mesinnya sesuai, raw materialnya sesuai, part-partnya sesuai, dan sebagainya. Ini mulai adanya total quality assurance, total quality control. Dan pada saat yang bersamaan, hampir bersamaan itu, 1947 itu, lahirlah ISO, Organisasi Standarisasi Internasional. Ini uh, apa ya, mewadahi gitu ya semangat dari quality assurance, yaitu membuat standar-standarisasi untuk memberikan jaminan mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan sebagainya kepada pelanggan. Itu semangat pertamanya berdirinya ISO itu seperti itu. Terus kemudian tahun 1980-an itu sejak dipakainya eh, chip atau automatisasi di industri. Chip itu sebenarnya sudah ditemukan sekitar 10 atau 20 tahun sebelum ini ya. Tahun 58 kalau nggak salah chip itu pertama kali ditemukan. Betul ya Pak Fikri? Oh, gitu ya. Oh, Tahun kalau saya kurang tahu, Pak. tahun 58 itu sudah ditemukan, cuman kan development dan sebagainya dan mulai digunakan di industri itu tahun 70-an udah mulai Jepang udah mulai menggunakan, cuman mulai ini nih ini. Nah, sebenarnya total quality management ini sebenarnya nggak beda-beda sama ini sih. Ini responnya Amerika gara-gara dia kesusul sama Jepang. Jepang ini kan luluh lantak waktu Perang Dunia II tahun 1945. Tapi tahun 70-an itu udah mulai menyusul menjadi negara industri baru, menyusul Amerika dan Eropa. Amerika meresponlah itu. Apa nih? Kenapa kok Jepang begitu maju? Yang pertama dari teknologi otomatisasinya dia bagus. Dia bagus. Yang kedua dia ternyata menggunakan total quality control. Jadi yang dikontrol itu nggak cuma diproduksi saja, tapi juga pra produksi juga pasca produksi itu dikontrol juga, standarisasi kayak gitu. Ide ini sebenarnya udah pernah ditawarkan di Amerika, orang Deming sama Juran itu kan orang Amerika. Cuman manajer-manajer di sana itu merasa nggak penting katanya, gitu. Dicuekin. Karena Amerika itu kan waktu itu negara industri nggak ada saingan. Eropa luluh lantak gara-gara Perang Dunia II, Jepang apalagi. Amerika itu rajanya industri, makanya agak sombong-sombong sedikit, nggak mau terima idenya Juran dan Deming. Akhirnya Juran dan Deming itu ke Jepang, dia jadi konsultan untuk industrialisasi di Jepang. Justru disitulah dia berkembang, gitu. Nah, dari sini muncullah total quality management yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh fokusnya ke produk, proses, dan sebagainya. Ini fokusnya ke customer. Jadi kalau dulu itu industri itu menciptakan produk, kemudian ditawarkan ke customer. Kalau mau ya beli, kalau enggak ya udah. Gampangnya begitu. Nah, ini sih enggak. Ini dengar dulu. Customer tuh pengennya apa sih? Gitu. Nah, terus diciptakan, dikembangkan produk, ciptakan produk dengan standar quality tertentu. Nah, terus lagi, di sini juga melibatkan tidak hanya orang produksi, tidak hanya orang QC, tapi seluruh people dalam organisasi. Dari semuanya. Bahkan kayak HRD yang merekrut orang, orang purchasing, orang gudang, semua dilibatkan dalam industri. Ini konsep dari total quality management. Dan pendekatannya pakai pendekatan proses, proses improvement. Kaizen ya, Kaizen kalau bahasa Jepangnya. Nah, inilah cikal bakal dari ISO 91 yang diterbitkan tahun 1987 gitu ya. Paradigma selanjutnya itu yang modern banget ya dari 2010 yaitu digital quality management. Total quality management ini masih dipakai Bapak Ibu. Cuman ini ada penyempurnaan aja dari sini. Jadi sampai sekarang masih dipakai mendasari ISO 91 ini. Nah, digital quality management ini sebenarnya uh, udah mulai dari
tahun 1990-an jadi 1990-an itu kan mulai internet ya. Tapi mulai internet itu kan butuh infrastruktur ya, kayak fiber optik dan sebagainya kan belum belum menjam ke seluruh negara belum ini. Nah, tahun 2010-an itu infrastrukturnya udah cukup bagus. Dunia sudah tersambung lah itu gampangnya. Makanya ada namanya istilah Internet of Things gitu ya. Tahun 2010 ini. Ada Internet of Things, dunia tersambung dengan internet dan di situ komunikasi data dan sebagainya menjadi lebih cepat dan seterusnya. Dan itu memungkinkan adanya namanya digital quality management. Di situ dimanfaatkanlah namanya big data, artificial intelligence dan sebagainya, sehingga quality itu bisa dipantau secara real time. Sehingga kalau ada fail, ada defect dan sebagainya itu bisa terdeteksi. Dan hebatnya lagi, artificial intelligence itu bisa membuat predictive quality, gitu ya. Jadi kalau dulu kan cek gitu kan, dibikin summary, dianalisa, baru dilaporkan. Ini enggak, dia dari data ini nih, trennya mau kemana udah langsung dianalisa, dia prediktif. Ini enggak benar nih, proses kamu enggak benar, harus dikoreksi misalnya kayak gitu. Itu udah langsung bisa. Ini eh, sudah berjalan dari 2010, digital quality management. Terus fokusnya yang tadi kan customer fokus, dia nih tidak hanya ke customer fokus saja, tapi juga ke sustainability, lingkungan. Jadi ini kan kelestarian ya, kelestarian lingkungan, dampak sosial, dan governance, kepatuhan terhadap regulasi dan sebagainya. Juga ada namanya EQP, Ethical Quality Practice. Jadi ada adat istiadatnya lah, sopan santunnya lah gitu. Jangan melanggar HAM, jangan melanggar apa dan sebagainya kayak gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apa yang ingin saya katakan dari paradigma mutu itu adalah bahwa mutu itu tidak statis. Kalau kita tidak menyimak paradigma mutu dan kita ketinggalan dari paradigma yang sedang berkembang, bisa jadi kita ketinggalan zaman paradigma kita. Contohnya ini misalnya, dari awal nih, fokusnya kan ke produk, kemudian bergeser ke customer. Kemudian di sekarang, itu tidak hanya customer, tapi sustainability. Ini maksudnya gini ya, ini juga bukan berarti, oh produk nggak jadi fokus lagi, nggak gitu. Dulu itu produk, terus bertambah, selain produk juga customer. Ini juga selain produk dan customer, berkembang ke sustainability, kelangsungan atau kelestarian lingkungan hidup dan sebagainya. Itu ini. Makanya di ISO yang 91 2015 itu pas Januari kemarin ditambahin addendum subklausul tentang climate change, perubahan iklim dan sebagainya. Jadi dinamis gitu. Juga dari sisi actionnya, pertama ini kan uh, korektif ya, ada defect, di ini ada defect gitu ya. Terus di sini mulai ada pencegahan, preventif. Jadi sebelum terjadi itu kita buat standarnya dulu, prosesnya distandarisasi dulu dan sebagainya. Nah di sini udah prediktif, sebelum terjadi udah bakalan tahu, nih bakalan fail nih proses kamu nih dan sebagainya kayak gitu. Nah disinilah pentingnya kita memahami paradigma mutu dan memastikan bahwa organisasi kita itu tidak ketinggalan dari paradigma yang ada. Itu di satu sisi. Di sisi lain juga paradigma mutu ini kan juga berpengaruh juga terhadap uh, apa ya perspektif atau uh, pelanggan terhadap mutu juga. Ada kayak human right dan sebagainya itu berpengaruh loh terhadap mutu. Kayak misalnya nih, maaf ya, ada produk bagus gitu ya. Sekarang kapan itu kan sempat ada isu anti maaf ya Israel dan sebagainya. Itu pengaruhnya besar sekali. Orang nggak mau beli dan itu kan persepsi pelanggan sebenarnya kayak gitu. Nah, paradigma-paradigma mutu itu pengaruhnya banyak yang mempengaruhi dan itu kita harus pahami tentang paradigma mutu itu. Baik ya, saya lanjut. Yang kedua yaitu konsep dasar mutu. Maaf nih jadi maaf. Uh,
konsep dasar mutu itu seperti ini punya adalah organisasi yang berfokus pada mutu, mempromosikan budaya yang menghasilkan perilaku, sikap, kegiatan, dan proses untuk menghasilkan nilai melalui pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan serta pihak berkepentingan relevan lainnya gitu ya. Ringkasnya begini. Jadi ini ada budaya, kemudian dipromosikan menjadi sikap, perilaku, kegiatan, proses untuk menghasilkan nilai. Nilai ini bisa produk, bisa layanan, dan sebagainya. Diwujudkannya bisa produk, bisa layanan, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan pihak berkepentingan. Siapa saja pihak berkepentingan? Nah, macam-macam. Itu nggak hanya pelanggan. Bisa pelanggan, bisa investor, bisa karyawan, dan sebagainya. Jadi, mutu produk dan jasa tidak hanya mencakup fungsi dan kinerjanya saja, tapi juga manfaat dan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Ini konsep dasar mutu. Jadi, taruhlah kita, Bapak Ibu, punya komputer yang canggih gitu ya. Udahlah speknya yang paling hebat gitu. Mahal harganya gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu tawarkan misalnya orang yang di kampung, yang nggak ngerti komputer, pasti nggak akan dihargai kan. Mending belikan saya kambing deh, kira-kira begitu ya. Karena apa? Kambing dan ini lebih ada manfaatnya bagi mereka, ada nilainya bagi mereka. Kira-kira seperti itu, mutu itu nilai dan manfaatnya apa? Itu bagi pelanggan. Itu konsep dasar mutu. Ya, belum tentu kinerja speknya tinggi itu bermutu, belum tentu. Tergantung dari manfaat dan nilai yang dirasakan pelanggan itu apa. Itu. Terus yang kedua, mutu produk dan jasa ditentukan oleh kemampuan dalam memuaskan pelanggan dan dampaknya terhadap pihak berkepentingan. Jadi selain ke pelanggan, ya memuaskan pelanggan, itu juga pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan itu siapa aja? Bisa uh, pemilik perusahaan, bisa pemilik investor, bisa juga karyawan, bisa juga regulator, macam-macam. Itu pihak berkepentingan tuh ini. Misal nih, bikin produk bagus, laris, karyawannya mogok, nggak mau, nggak ada orang yang mau masuk kerja di situ misalnya. Ya karena satu dan lain hal gitu ya, nggak mau masuk perusahaan itu. Kelar juga itu, nggak, itu akan mengancam mutu dari perusahaan. Jadi konsep dasar mutu itu tidak semata-mata pada kualitas produk atau jasa itu, tapi juga manfaat, nilai dan juga eh, kemampuan dalam eh, kemampuan dan dampaknya terhadap pihak-pihak berkepentingan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini sudah biasa, Bapak Ibu bisa baca di ini ada 7 prinsip manajemen mutu. Ini kerangka berpikir yang ketiga, yaitu 7 prinsip manajemen mutu. Yang pertama, manajemen mutu itu harus berfokus pada pelanggan. Seperti tadi ya dijelaskan di konsep dasar mutu, namanya eh, mutu itu kan tergantung manfaat dan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Betul kan? Ya, udah pastilah harus fokus pada pelanggan. Ya, manajemen mutu itu harus sanggup memenuhi kebutuhan atau persyaratan pelanggan dan kalau bisa melebihi harapan dari pelanggan. Pelanggan kan pasti pengennya lebih. Misalnya sebenarnya beli motor kayak gitu tuh asal bisa jalan, bisa gas gini gini gini. Sebenarnya kan udah cukup, ya kan? Oh, minta ada GPS, minta ada ini dan sebagainya. Itu namanya melampaui kepuasan pelanggan kayak gitu. Yang kedua adanya kepemimpinan. Ya, eh, tadi juga disampaikan bahwa organisasi dalam konsep dasar mutu bahwa organisasi itu harus mempromosikan budaya menjadi eh, sikap, tindakan, perilaku dan proses. Yang menggerakkan ini siapa? Kalau di organisasi kan ada hierarki, ada tanggung jawab, ada otoritas dan sebagainya. Yang paling punya otoritas tertinggi kan pemimpin puncak. Baik itu puncak di departemen atau puncak di corporate dan sebagainya. Yang jelas mereka punya ini. Makanya dibutuhkanlah sebuah kepemimpinan.
untuk menjalankan manajemen mutu. Kemudian perikatan orang. Perikatan orang ini adalah keterlibatan orang, orang-orang, tidak semua orang-orang dalam organisasi itu dan memberikan kontribusi. Perikatan itu berbeda dengan keterlibatan, Bapak Ibu. Perikatan itu terlibat dan memberikan kontribusi. Kalau terlibat saja, itu ya terlibat, tidak perlu memberikan kontribusi. Jadi di sini perikatan orang itu diharapkan seluruh orang dalam organisasi itu memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam sistem manajemen mutu. Karena tadi kan uh, prinsipnya adalah mempromosikan budaya ke dalam sikap, perilaku, tindakan, proses. Sikap, perilaku, tindakan, proses ini masa promosinya ke mesin? Nggak mungkin kan? Pasti ke orang. Jadi manajemen mutu itu sebenarnya kuncinya adalah manajemen orang, pelibatan orang, perikatan orang, dan sebagainya seperti itu. Itu kunci dari manajemen mutu. Mau mesinnya canggih, orangnya nggak ada kepedulian, nggak ada tanggung jawab, dan sebagainya, kelar itu mutunya, nggak bakalan jadi. Ya, jadi kuncinya salah satunya adalah prinsip yang ketiga adalah perikatan orang. Kemudian yang keempat, prinsip manajemen mutu adalah pendekatan proses. Jadi mutu itu merupakan hasil dari sebuah proses yang memanfaatkan masukan-masukan. Seperti itu kira-kira. Jadi bukan hasil yang mati yang ini, tapi tergantung pada proses sebelumnya seperti apa dan masukan dari proses itu seperti apa. Gitu. Kalau misal nih produksi kok banyak error nih, gitu ya. Bisa jadi itu karena materialnya yang nggak bagus misalnya. Ada bisa jadi oh, sehingga mungkin bagian purchasing juga harus bertanggung jawab. Misalnya rekrutmen operatornya nggak benar nih dulu, nggak sesuai kompetensi nih misalnya. Nah itu bisa melibatkan orang HRD dan sebagainya. Jadi ini pendekatan proses. Ketika ada mutu yang tidak sesuai, itu perbaikannya dari proses sebelumnya seperti apa, masukan sebelumnya seperti apa, dan sebagainya. Itu proses pendekatan proses. Dan dari situlah bisa dilakukan tindakan corrective action misalnya untuk perbaikan prosesnya atau peningkatan dari proses yang sudah baik menjadi yang lebih baik dan sebagainya. Itu pendekatan proses dalam prinsip manajemen mutu. Yang keempat adalah peningkatan. Peningkatan ini lanjutan dari pendekatan proses sebenarnya dalam peningkatan itu bahwa mutu itu harus diperbaiki melalui perbaikan proses sehingga terjadi peningkatan proses yang semakin baik dan semakin efisien sehingga mutunya semakin meningkat. Ya. Kemudian pengambilan keputusan berdasar bukti. Oh, ini harus ya. Jadi mutu itu sesuatu yang pasti. Kalau tadi kan berdasarkan proses ya. Mutu itu tergantung proses, proses tergantung masukannya. Artinya kalau masukannya nggak benar, datanya nggak benar, ya pasti prosesnya akan nggak benar. Prosesnya nggak benar pasti mutunya juga nggak benar. Seperti itu. Nah, masukannya itu harus berdasarkan data. Dibuktikan dengan audit misalnya. Itu harus sesuai. Ada kesesuaian pengambilannya, metodenya, ada kesesuaian alatnya, dan sebagainya untuk menghasilkan data yang valid, dan sebagainya. Kemudian manajemen hubungan. Tadi di prinsip konsep dasar manajemen mutu bahwa mutu itu adalah nilai untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan ini kan banyak pasti. Ada pelanggan, ada pemilik modal, ada karyawan, dan sebagainya. Nah ini kalau nggak dijamin hubungannya, manajemennya nggak dikelola dengan baik, maka akan mengancam kelangsungan dari perusahaan itu atau mutu dari perusahaan itu. Ya, misalnya hubungan dengan supplier bagaimana, hubungan dengan pelanggan lah pasti ya,
hubungan dengan karyawan bagaimana, dan seterusnya. Ini semua harus dikelola dengan baik supaya bisa menghasilkan sasaran mutu yang diinginkan. Selanjutnya ini pendekatan proses. Akan saya jelaskan lebih detail ini. Saya coba mulai dari definisi-definisinya ya. Jadi proses adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait untuk berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksud gitu ya. Hasil yang dimaksud dari suatu proses disebut keluaran, produk atau jasa, tergantung pada konteks dari acuan. Masukan proses umumnya berupa keluaran dari proses yang lain, dan keluaran proses umumnya dapat menjadi masukan dari proses yang lain. Jadi proses itu saling keterkaitan, Bapak Ibu. Keluaran dari purchasing mungkin akan menjadi masukan dari produksi. Keluaran dari produksi menjadi masukan dari marketing misalnya, dan kayak gitu. Jadi saling mempengaruhi. Gambarkan gini kira. Suatu proses itu memanfaatkan masukan untuk menghasilkan hasil. Di sini kita tentukan sasaran yang dimaksudkan apa sih? Hasil yang ingin dicapai apa sih? Dari sini kita susun kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dan keterkaitan satu sama lainnya. Berapa pengaruhnya dari satu proses dengan proses yang lainnya? Apakah sangat penting atau cuman hubungan biasa? Kemudian dari sini dibutuhkanlah masukan yang apa yang dibutuhkan. Masukan itu bisa sumber dayanya, bisa infrastruktur manusia yang seperti apa, juga dokumentasinya seperti apa, itu masukan-masukan semua. Dari sini kemudian prosesnya dilakukan dan dilakukan evaluasi. Evaluasi apabila sudah sesuai, bisa dilakukan peningkatan, dan kalau masih belum sesuai, dilakukan tindakan perbaikan, sehingga bisa mencapai level peningkatan juga. Proses ini berlangsung terus-menerus, maka akan eh, terjadi peningkatan dan prosesnya menjadi semakin efektif gitu ya. Nah, dalam ISO itu mengadopsi pendekatan proses namanya siklus PDCA. Itu dari singkatan dari plan, do, check, dan action. Plan itu adalah rencana, menetapkan sasaran, kemudian proses-proses yang dibutuhkan untuk mewujudkannya itu apa, sumber daya, dan sebagainya. Juga identifikasi risiko serta penanganannya. Do itu melaksanakan dari proses ini. Check itu mengevaluasi, memantau dan mengukur apakah proses-proses, produk, atau layanan yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kebijakan, atau persyaratan, atau belum. Gitu. Kalau sudah, yes, gitu ya, itu akan menghasilkan hasil yang namanya bisa tadi keluaran, bisa produk, atau bisa berupa jasa. Gitu ya. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, kalau belum, maka perlu dilakukan tindakan. Tindakan itu bisa tindakan perbaikan atau tindakan peningkatan. Kalau sudah sesuai, peningkatan. Kalau belum sesuai, dilakukan perbaikan, dan seterusnya. Nah, ini kemudian diterjemahkan ke dalam sistem manajemen mutu di ISO. Ini saya gambarkan, ini sebuah sistem yang namanya sistem manajemen mutu atau quality management system. Mengadopsi dari pendekatan proses plan, do, check, action yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di dalam sistem ini ada masukan. Masukannya apa? Persyaratan pelanggan. Keluarannya apa? Keluarannya tuh kepuasan pelanggan. Ya. Kepuasan pelanggan itu bisa diwujudkan dengan produk dan produk dan layanan, atau hasil-hasil lain dari sistem manajemen mutu. Nah, di sini ISO diterapkan. Di situ ada persyaratan-persyaratan agar proses ini berjalan untuk mencapai sasaran. Gitu ya. Persyaratannya apa? Satu, eh, itu di klausul 4, namanya konteks organisasi. Kemudian kebutuhan dari pihak berkepentingan. Ya. Kemudian leadership di klausul 5. Kemudian perencanaan. Nah, tiga hal ini menjadi plan di dalam pendekatan proses.
Nah, untuk mewujudkan ini kan perlu diimplementasikan do. Nah, untuk do dibutuhkan support atau dudukan. Itu persyaratannya diatur di klausul 7. Kemudian operasionalnya untuk menjalankan ini itu di persyaratannya di klausul 8. Setelah setelah diimplementasikan, dievaluasi kinerjanya, gitu ya. Nah, ini di persyaratan untuk evaluasi kinerja itu ditulis di klausul 9. Dan terakhir tadi ada tindakan, kalau oke berarti akan menghasilkan hasil, kalau no akan dilakukan perbaikan atau improvement. Nah, ini persyaratannya ada di klausul 10. Jadi mengadopsinya seperti itu, Bapak. Dari pendekatan proses, kemudian diwujudkan dalam klausul-klausul seperti ini, yang mewakili dari plan, do, check, dan action. Gampang ya? Gampang. Jadi kalau udah paham di sini sebenarnya lebih mudah sih nanti. Oh, ini klausul plan ya, ini klausul do ya, ini klausul check ya, misalnya kayak gitu. Oke, saya lanjut dengan kerangka berpikir yang kedua, yaitu pemikiran berbasis risiko atau risk-based thinking. Saya mulai dari definisi-definisi lagi. Risiko itu apa sih? Risiko adalah dampak dari ketidakpastian. Terus dampak itu apa? Dampak adalah suatu penyimpangan. Penyimpangan itu bisa negatif, bisa positif, gitu ya. Penyimpangan dari yang diinginkan, gitu ya. Itu bisa positif, bisa negatif. Penyimpangan yang negatif itu namanya risiko, sedangkan penyimpangan yang positif itu namanya peluang. Ketidakpastian itu apa? Ini dia. Jadi kan ketidakpastian. Jadi dampak ini ketidakpastian. Ketidakpastian adalah keadaan dari kekurangan informasi, walaupun parsial, yang berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan akan suatu kejadian, apa konsekuensinya, dan gimana peluang, potensi, dan kemungkinannya, dan sebagainya. Ya, kemungkinan itu bisa potensi, bisa peluang, seringnya bagaimana, dan sebagainya. Bisa digambarkan begini, peluang dan risiko itu lahir dari adanya penyimpangan, akibat dari penyimpangan. Penyimpangan itu akibat dari ketidakpastian. Ketidakpastian itu oh, akibat dari kurangnya informasi. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan risiko, pemikiran berbasis risiko? Ya, pertama kita harus mencukupi informasinya, gitu ya, sehingga ketidak kita bisa menetapkan nih. Kalau cukup informasi kan kita menetapkan penyebabnya apa sih ketidakpastian itu. Kita tetapkan dengan faktor-faktor ketidakpastian itu kita bisa tetapkan, maka ketidakpastiannya akan berkurang, gitu kan. Kalau di persamaan itu kan Y sama dengan CX plus AX per B gitu ya. Kalau variabelnya terlalu banyak kan ketidakpastiannya ini. Nah, maka kita tetapkan. Kalau tahu variabel-variabelnya, maka kita akan lebih mudah untuk mengendalikan ketidakpastian. Kan seperti itu ya, logika matematikanya. Nah, dengan ini kita bisa mengendalikan, sehingga penyimpangannya, ketika kita bisa mengendalikan ketidakpastian, maka penyimpangan itu bisa kita manage. Sehingga kita bisa mengelola peluang itu secara maksimal dan mengendalikan risiko itu agar seminimal mungkin. Itu kira-kira gambaran dari pemikiran berbasis risiko. Hal ini akan menyebabkan proses menjadi lebih efektif gitu ya. Apa bedanya? Tadi kan efisien ya. Pendekatan mutu itu tujuannya untuk efektif. Ini lebih efisien gitu. Jadi begini Bapak, efektif itu adalah uh, kemampuan untuk mencapai sasaran sesuai dengan rencana. Ya, uh, efisien itu adalah kemampuan untuk mencapai sasaran sesuai dengan budget gitu ya. Saya contohkan begini deh. Misal suatu perusahaan membuat sasaran penjualan 1 tahun 100 miliar misalnya kayak gitu. Tercapai nih beneran. 1 tahun 100 miliar. Berarti dia efektif, tercapai. Apakah efisien? Belum tentu. Ternyata untuk mencapai penjualan 100 miliar
itu perlu promo, perlu biaya marketing dan sebagainya, yang habisnya juga 100 miliar juga, sehingga nggak untung perusahaan. Sehingga kayak gitu tuh nggak efisien. Target tercapai sih, tapi nggak efisien. Efektif, tapi nggak efisien. Itu bedanya efektif dan efisien. Oke, coba Bapak Ibu mungkin yang di quality sudah terbiasa ya dengan namanya FMEA. Ini saya kasih contoh aja salah satu. Banyak sih metode-metode atau tool-toolsnya untuk menganalisa risiko. Itu salah satunya adalah FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Caranya begini. Jadi pertama kita identifikasi potensi kegagalan dan efeknya. Jadi bisa eh, modanya apa, penyebabnya apa, efeknya apa, dan sebagainya. Kemudian kita tetapkan tingkat keparahan dari dampaknya. Dampaknya apa nih? Gitu ya. Parahnya seperti apa? Gitu. Kita bikin skor 1 sampai 10. Semakin tinggi akan semakin parah. Kemudian kita bisa tetapkan kemungkinan terjadinya atau peluang terjadinya atau keseringan terjadinya. Kita buat 1 sampai 10. Semakin tinggi akan semakin mungkin terjadi. Kemudian tingkat deteksi kegagalan. Deteksi. Ini semakin sulit, itu nilainya semakin tinggi. Semakin sulit terdeteksi, itu semakin tinggi. Kalau gampang terdeteksi, ya risikonya kan kecil, jadi kecil. Nah, selanjutnya dari tiga hal ini ada rumusnya. Kita hitung Risk Priority Number, RPN, yaitu severity kali occurrence kali deteksi. Skornya itu 1 sampai 1000. Gitu ya. Maka semakin tinggi, maka risikonya semakin besar. Saya kasih formnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu menganalisa suatu proses gitu ya. Ini ada tahap-tahapannya nih misalnya. Tahap satu nih. Oh ada value rootnya apa gitu. A aja gitu ya. Jadi saya nggak bisa ini mungkin Bapak Ibu yang terbiasa dengan proses bisa menyebutkan misalnya proses purchasing misalnya gitu. Failure cost-nya apa sih? Keterlambatan pengiriman misalnya. Failure efeknya apa? Terjadi berpengaruh pada produktivitas, schedule produksi dan sebagainya. eh, Keparahannya gimana misalnya ya ini contohnya ya parah lah kita nggak bisa produksi kasih skor 8 gampangnya ini saya ngasal-ngasal aja ya Bapak Ibu Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kondisi perusahaan terus misalnya tingkat seringnya apa sih sering ini misalnya 7 gitu ya terus eh, ininya gimana ya bisa sih mendeteksinya bisa sih misalnya kedatangan barang di supplier dan sebagainya kayak gitu misalnya itu kita kasih skor 8 misalnya kayak gitu sehingga apa yang dilakukan? Kita lakukan perbaikan nih. Nah, dari situ kelihatan Bapak Ibu, apa saja penyebab yang ini. Ya. Dan itu masuk level berapa gitu risknya. Atau yang lain nih, misalnya nih, oh, gempa misalnya, Jepang nih. Ini bukan proses ya. Tapi misalnya kita mau bikin evaluasi FMI, gempa di Jepang gitu. Jepang tuh penyebabnya apa sih? Misalnya kayak gitu. Oh, adanya pergeseran tektonik atau gunung berapi dan sebagainya di ini. Tapi kebanyakan tektonik sih. Dampaknya apa? Oh, terjadi kerusakan pada bangunan, pada infrastruktur, dan sebagainya. Misalnya. Severity-nya berapa? Ya, selama ini sih 7 aja lah levelnya, karena kan gempa di Jepang itu kecil-kecil ya. Yang setiap hari ada, Bapak Ibu. Ada nih, setiap hari itu ada gempa. Tapi 2, 3, kayak gitu-gitu. Di Jepang nggak terlalu besar di situ. Kalau di Garut dulu 4 aja udah babak belur. Cuman deteksi gempa itu kan susahnya setengah mati. Belum ada alat untuk mendeteksi gempa sampai saat ini, Bapak Ibu. Kecuali gempa yang gunung berapi ya. Jadi meskipun misalnya dampaknya nggak terlalu besar, tapi karena sering, rekornya jadi tinggi. Jadi priority kayak gitu. Ya, pylor cause ini Bapak Ibu mungkin kalau di QC atau quality sudah terbiasa ya dengan Ishikawa Fishbone analysis ya. Cause and effect analysis itu yang Fishbone. Yang 4M dan 1E itu bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Dan nyari cause-nya itu apa gitu. Ya. Oke, saya lanjut. Ini juga diimplementasikan ke dalam sistem tadi, ya. Tadi kan sistem itu ISO itu mengadopsi sistem pendekatan proses. Nah, di klausul mana saja kita harus menerapkan risk-based thinking. Yang pertama di klausul 4.1. Nanti ada 4.1 itu tentang konteks organisasi, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang kedua,
di klausul 4.2 needs of interested parties. Juga 441 itu ketika kita menetapkan proses-proses dalam sistem manajemen mutu. Nanti banyak Bapak Ibu di klausul 5 ada, klausul 6 ada, klausul 7 dan 8 ada, 9 juga ada dan sebagainya. Jadi kerangkanya seperti ini, kerangka berpikirnya bahwa setiap step atau tahapan ini kita harus melibatkan pemikiran berbasis risiko sehingga kita bisa meminimalisir risiko supaya eh, proses pencapaian sasaran itu terjadi lebih efisien. Oke, dari kerangka berpikirnya sekarang kita pahami seperti apa sih sistem manajemen mutu ISO 91 itu gitu ya. Nah, sebenarnya sistem manajemen mutu itu banyak Bapak Ibu, nggak hanya ISO. Bahkan banyak juga perusahaan yang nggak menggunakan ISO. Cuman ISO ini adalah sistem manajemen mutu yang berstandar internasional. Jadi berlaku internasional. Ada nggak yang perusahaan nggak pakai ini? Ada. Ada. Nanti saya jelaskan setelah ini. Apa itu ISO? ISO itu sebenarnya dari kata isos dalam bahasa Yunani yang artinya equality atau kesetaraan. Yang kemudian kita banyak pakai juga sih di dalam dunia ilmu pengetahuan maupun teknologi gitu. Misalnya kayak istilah isotermal gitu ya. Itu suatu sistem yang setara apa suhunya. Isobar itu berarti ada setara tekanannya dan sebagainya. Nah, ini kemudian diadopsi oleh organisasi ini, International Organization for Standardization, itu menjadi nama ini dengan maksud bahwa ISO itu kan kerjaannya bikin standarisasi. Standarisasi itu sebenarnya tujuannya untuk kesetaraan supaya tidak ada gap mutu dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dari satu negara ke negara lain dan sebagainya. Itu supaya secara internasional itu standar gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ISO itu bukan singkatan ya Bapak Ibu, bukan singkatan dari organisasi, tapi ISO itu artinya setara atau kesetaraan gitu. Kalau singkatannya kan IOS nih. Seperti itu. Jadi ISO itu ya ISO bukan singkatan dari ini atau itu enggak. ISO itu artinya setara gitu. Ini menjadi penamaan untuk organisasi standar internasional ISO. Kemudian organisasi ini adalah organisasi yang bersifat internasional. Jadi standar-standarnya pasti berlaku secara internasional. Non pemerintah berdiri sendiri dan tidak terafiliasi, tidak terikat ke Uni Eropa atau NATO atau apa enggak. Jadi tidak terafiliasi. Kemudian berdiri 23 Februari 1947 di London dan tapi sekarang kantor pusatnya di Jenewa, Swiss. Telah menerbitkan lebih dari 25.000 standar internasional sejak 1947 dan beranggotakan lebih dari 172 negara anggota. Jadi negara di dunia itu ada 195, 88% itu negara itu sudah menerima ISO. Jadi kita kebayang ya, kalau perusahaan kita tidak menerapkan ISO, itu menjadi negara minor apa perusahaan minoritas gitu. Ya, cuma 12% yang nggak belum menerapkan negara yang belum menerapkan. Sehingga apa implikasinya ketika kita menerapkan ISO? Kemungkinan produk atau layanan kita bisa diterima di 172 negara ini. Gitu. Nah, tadi kan beranggotakan uh, negara Badan Standarisasi Nasional dari negara masing-masing. Nah, Indonesia diwakili oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Bisa dilihat di websitenya apa itu BSN. Dan hingga dan standar yang dikeluarkan oleh ISO disebut standar ISO gitu ya. Kalau seperti Indonesia BSN itu kan mengeluarkan standar kan SNI namanya gitu ya, SNI Standar Nasional Indonesia. Nah, ISO itu mengeluarkan standar internasional yang mana standar ISO. Apa sih standar? Standar ini macam-macam ya. Ada yang sifatnya spesifikasi, yaitu karakteristik sifat eh, dan seterusnya ya. Eh, spesifik yang harus dipenuhi oleh produk, layanan, atau proses yang aman, andal, dan sesuai tujuan. Itu spesifikasi. Kemudian juga standar itu bisa sifatnya pedoman, berupa rekomendasi, praktek terbaik,
atau panduan untuk mencapai tujuan peningkatan efisiensi atau memenuhi persyaratan peraturan. Juga bisa bersifat standar bersifat persyaratan, kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan adanya kesesuaian, kepatuhan, atau sertifikasi. Standar juga bersifat keseragaman atau konsistensi, referensi umum untuk proses, desain, manufaktur, dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya namanya standar ASTM, JIS, SAE. Kalau di oli terkenal kan SAE dan sebagainya. Itu untuk keseragaman contohnya. Kalau persyaratan tuh ISO juga sebagai ISO. Kalau ini pedoman tuh seperti GMP, JPOB dan sebagainya itu seperti itu. Terus jaminan untuk memastikan keamanan, keselamatan, kehandalan produk, proses dan sebagainya. Ini pasti paling terkenal nih. Di BSN kan mengeluarkan SNI untuk helm gitu kan. Itu salah satu contoh standar jaminan bahwa ini akan menjamin keselamatan pemakainya seperti itu. Itu contoh standar dalam bentuk jaminan. Ada juga interkonektivitas. Mungkin yang bekerja di bidang IT atau telekomunikasi ada interkonektivitas ya. Itu berupa protokol antar muka atau format tertentu gitu ya. Contohnya di internet aja ada namanya HTTPS gitu ya. Hypertext Hypertext Transfer Protocol. S-nya security. Nah, itu protokol. Jadi kalau nggak ada HTTPS itu, nggak bisa saling terkoneksi antara klien dengan provider itu nggak bisa saling terkoneksi sehingga nggak bisa ini. Kalau nggak ada standarisasi seperti itu, maka ada namanya standarisasi interkonektivitas. Ada juga kepatuhan hukum, yaitu standar normatif dan praktik industri yang untuk memastikan kepatuhan hukum, norma industri dan sebagainya. Misalnya uh, industri itu harus mematuhi misalnya undang-undang tenaga kerja, undang-undang lingkungan atau perda lingkungan dan sebagainya. Itu harus ada kepatuhan hukum, itu menjadi standar bagi industri. Kemudian internasionalisasi, harmonisasi lintas batas negara untuk memfasilitasi perdagangan, kolaborasi, inovasi, dan sebagainya. Bapak Ibu yang biasa bekerja di ekspor impor atau perdagangan pasti tahu namanya HS Code ya. HS Code Harmonization System Code. Itu dari situ kalau di input ya, itu udah tahu nih. Oh, ini produknya dari apa, dimensinya seperti apa dan sebagainya. Tujuannya negara mana? Tujuan ada nggak ya? Pokoknya gitu lah kira-kira. Jadi supaya nggak setiap saat membuat definisi uraian gitu. Ketahuan HS code-nya, oh ini barangnya seperti ini golongannya kayak gitu. Kemudian saya coba juga standar nasional Indonesia. Tadi kita bicara standar ya. Standar nasional Indonesia itu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 20 2004 untuk memastikan adanya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi upaya standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dapat dilakukan secara terpadu dan terorganisasi secara efektif dan efisien. Jadi tujuannya memang ini, Bu, supaya efektif dan efisien. Jadi menurut undang-undang ini, itu perumusan dan penetapan standar nasional Indonesia (SNI) itu dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional. Seperti itu hierarkinya. SNI adalah uh, standar yang ditetapkan oleh BSNI dan berlakunya di wilayah NKRI. Ya, Bapak Ibu. Bedanya dengan ISO itu internasional, kalau SNI itu di NKRI. Bagusan mana, Pak? Nggak bisa dibilang gitu. Tergantung konteks atau tujuannya apa gitu. Kalau kita mau berdagang di internasional ya pakai ISO. SNI ini kadang SNI itu juga banyak juga yang mengadopsi dari ISO sih. Cuman kadang-kadang kan ada produk-produk yang perlu spesifik untuk Indonesia, misalnya kayak kelapa sawit, karet, misalnya kayak gitu-gitu kan produk-produk domestik Indonesia gitu perlu standarisasi ini. Kadang-kadang mungkin mengadopsi dari ISO tapi ditambahi yang spesifik. Tergantung Bapak konteks atau tujuan marketnya itu kemana misalnya. Oke, jadi ini terminologi standarnya, jadi persyaratan teknis suatu atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus dan seterusnya ya. Kira-kira begitu. Supaya gini, kenapa saya jelaskan SNI ini kadang-kadang apa Pak bedanya SNI sama ISO misalnya kayak gitu-gitu. Makanya ini saya jelaskan posisinya itu seperti itu. Sebenarnya sama saja, dua-duanya standar. Yang satu lingkupnya internasional, yang satu lingkupnya nasional. Nah, tujuannya ini meningkatkan jaminan mutu, efisiensi,
daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat, kepastian usaha, kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi berteknologi. Tujuan yang kedua, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan yang terakhir, meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan atau jasa di dalam dan di luar negeri. Nah, apa beda standarisasi? ISO itu standarnya bisa berupa spesifikasi, pedoman, persyaratan, atau praktik terbaik. Tadi kan banyak ya, Bapak Ibu, yang di atas tadi, yang tujuan standar. Nah, ISO itu mencakup 4 bidang ini, di antara sekian banyak, 8 atau 10 tadi, itu mencakup 4 ini. Untuk apa? Untuk produk, untuk layanan, untuk proses, dan untuk sistem. Tujuannya apa? Memastikan mutu, keamanan, dan efisiensi, mendorong inovasi dan keberlanjutan, serta memfasilitasi perdagangan internasional. Hampir sama kan dengan SNI? Sama, orang SNI ngambilnya juga dari sini gitu kan. Saya contohkan nih, misalnya ISO 9001. Itu isinya kan persyaratan-persyaratan. Dan itu bentuknya sistem untuk memastikan mutu, misalnya kayak gitu. Nah, itu contohnya. Ini juga sama. eh, ISO itu dibuat berdasarkan konsensus standar ISO yang terdiri dari para ahli dari komisi teknis. Itu ada 900-an orang ini, ahli dari seluruh dunia. Itu menjadi komisi teknis. Kemudian pemangku kepentingan. Itu pihak-pihak yang berkepentingan. Bisa pemerintah, bisa NGO, eh, organisasi internasional, WHO, ILO, dan sebagainya. Itu termasuk berkepentingan kan. Juga perwakilan industri. Ya, juga pihak berkepentingan lain. Manfaatnya apa dengan ketika ini? Jadi karena ini dihasilkan dari sebuah konsensus yang bersifat internasional, global, dan multidisiplin, maka standar ini sifatnya komprehensif gitu ya. Jadi yang pertama, standar internasional yang diakui dan berlaku secara global, yang dapat diadopsi oleh semua organisasi, pemerintah, dunia usaha, dan industri, agar mendapatkan pengakuan internasional atas kepatuhan terhadap persyaratan dan praktik terbaik untuk meningkatkan kredibilitas, reputasi, dan daya saing di pasar global, sehingga mendapat keunggulan kompetitif di pasar lokal maupun global. Itu pentingnya dari standarisasi menggunakan ISO. Perkembangan standar ISO. Itu ISO itu sebenarnya nggak tiba-tiba muncul tahun 1987 gitu ya. Itu ada ininya gitu ya. Organisasinya sendiri itu berdiri sejak 1947, seperti saya tuliskan tadi di Inggris, kemudian kantor besar di Jenewa, untuk menetapkan standar jaminan mutu produk yang aman, andal, dan berkualitas tinggi. Kemudian 4 tahun kemudian baru terbit standar pertama, itu ISO R ini. Ya. Kemudian tahun 87 itu baru keluar ISO 91. Itu yang sifatnya sistem. Kalau tadi kan sifatnya spesifikasi ya, untuk produk, untuk proses, dan sebagainya. Baru tahun 87 ini eh, ada standar untuk sistem, namanya sistem manajemen mutu. Dan kemudian menyusul eh, ISO 14001, 9 tahun kemudian, sistem manajemen lingkungan untuk yang sistem. Kalau yang untuk produk, ribuan Bapak Ibu. Nah, kemudian 2015 itu adanya high level structure. Itu jadi gini, ada harmonisasi klausul-klausul itu. Jadi kalau misalnya 9.000 dengan 14.001 itu untuk klausul 4 sampai 10 itu polanya sama gitu. Nah, ini udah sampai sekarang itu 27.500-an. Itu saya cari di Desember 2024. Itu datanya seperti ini. Oh, ini mayoritas adalah space standar untuk produk, Bapak Ibu. Untuk produk, untuk proses pengujian dan sebagainya. Yang sistem itu paling berapa ya? Saya perhatikan kemarin itu. 35 kalau nggak salah. 35 untuk sistem. Ini mungkin perlu nggak perlu ya. Jadi ini cikal bakalnya itu dari militer sebenarnya dulu. Ada quality assurance gitu ya, terus diadopsi di Inggris. Kemudian Inggris mengajukan ini standarnya dia itu diajukan ke ISO untuk jadikan standar sistem manajemen mutu yang namanya waktu itu BS
9.000. Dan kemudian ini diadopsi oleh ISO, dijadikan standar sistem manajemen mutu. Waktu itu keluar kayak gini, ada 3 versi, 9.001, 9.002, 93, kayak gitu. Pertamanya tuh kayak gitu. Detailnya mungkin bisa ini, tapi karena waktunya terbatas, saya nggak, yang penting-penting aja. Kemudian ini direvisi dari yang tadinya 3, 9.001, 9.002, 93, ini disatukan menjadi 9.001 saja. Dan di sini adanya preventive action. Jadi kalau pertama itu konsep pemikirannya itu quality assurance masih. Padahal di tahun 80-an tadi kan kita udah total quality management ya, paradigma mutunya. Cuman ternyata belum bisa diterapkan secara internasional. Masih mundur ke quality assurance dulu. Nah, 7 tahun kemudian baru bisa ditambahin preventive action. Nah, tahun 2000 itu baru ditambahin pendekatan proses. Nah, disinilah sebenarnya baru mulainya apa TQM itu, Total Quality Management itu. Nah, kemudian tahun 2008 itu ada perubahan minor untuk harmonisasi dari, karena kan 96 tadi ada ISO 4001, 14001, maka ini diadopsi. Dan yang terakhir ini revisi terakhir itu tahun 2015. Itu yang tadinya 8 klausul menjadi 10, dan di sini baru diterapkan nih risk-based thinking itu yang tadi saya jelaskan, itu baru ditambahkan 2015 gitu ya. Sebenarnya ada tambahan revisi minor ya kemarin Januari 2024, eh, di klausul 1 itu ada tambahan. Perubahannya kira-kira begini Bapak Ibu. Jadi di situ tuh ada background, ada eh, apa, persyaratan. Jadi untuk yang background klausul 1, 2, 3, scope, acuan normatif, ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi ini nggak berubah dari 2008 ke 2015. Yang berubah tuh yang klausul 4 dan seterusnya. Judulnya berubah, klausulnya juga berubah. Contohnya nih, klausul 4 dari Quality Management System menjadi konteks organisasi. 5 dari Management Responsibility menjadi leadership, dipecah jadi 2, leadership dan planning. 7, 6, resource management diubah menjadi klausul 7, namanya support. Terus 7, product realization diubah ke klausul 8, namanya operation. Dan klausul 8, measurement, analysis, and improvement itu dipecah menjadi 2, jadi performance evaluation untuk yang ini, dan improvement ke klausul 10. Itu ya. Yang kedua, ada penggabungan ini, high level structure. Itu jadi untuk ISO yang setelah 2015, itu polanya seperti ini semua. Klausul 4 itu begini, 5 begini, gini, gini. Baik yang ISO tentang lingkungan, ISO tentang keselamatan kerja, ISO tentang risiko, manajemen risiko, dan semua seperti itu. Ini contohnya, ini semua polanya sama, klausul ini. Terus kemudian juga ada penambahan pemikiran berbasis risiko atau risk-based thinking di 2015. Itu tadi ya. Identifikasinya gini, jadi kalau ada tulisan ISO 9001 2015, ISO itu nama standarnya, karena yang mengeluarkan ISO. Ya, 9001 itu nomor serinya, kebetulan untuk 9001 itu adalah untuk sistem manajemen mutu. Misalnya 14.001 itu lingkungan dan sebagainya, itu nomor serinya. 2015 itu adalah tahun penerbitan dari versi tersebut. Katanya di 2026 nanti akan diterbitkan lagi, yang baru katanya. Mungkin jadi nanti ISO 2026, mungkin seperti itu ke depan. Nah, kadang-kadang ada penyematan nama badan standar nasional. Kayak yang bahasa Indonesia itu namanya SNI ISO 91 2015 dan sebagainya. Mungkin di negara lain ditambahin ini gitu. Isinya sama, cuma diterjemahkan saja gitu. Karena penerjemahan itu kan perlu pengesahan juga dari ISO di pusatnya. Jadi penamaannya juga ada embel-embelnya kayak gitu. Kemudian ada penamaan tersendiri untuk bidang atau sektor tertentu yang lebih khusus. Contohnya ini sama ini Bapak Ibu, ISO 91. Cuman namanya menjadi 13485 2016. Itu untuk medical device, alat alat kesehatan. Itu karena ada penekanan di sini untuk persyaratan regulatory, pendaftaran produk itu. Ada penekanan di situ. Kalau makanya dibedakan.
Terus yang di Bapak Ibu yang di otomotif itu namanya IATF. Itu untuk otomotif. Kemudian ada software engineering. Mungkin Bapak Ibu yang di bidang software engineering sudah terbiasa dengan ISO ini. Kemudian bahkan ada untuk elektronik. Elektoral, maaf, elektoral. Lembaga KPU kayak gitu itu ISO-nya ini, ISO itu 9001 juga sebenarnya. Cuman ini. Juga ISO untuk local government. Jadi untuk pemerintahan gitu ya. 9001 juga, cuman namanya ini. Ya, supaya mengadopsi eh, apa ya, kekhususan-kekhususan kayak gitu. Juga ada yang untuk petroleum, petrochemical dan natural gas itu ada sendiri. Juga untuk railway, perkereta apian itu ISO-nya ada sendiri. Ini sebenarnya masih satu klan dengan 9001 semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung nanti kalau misalnya ada ISO ini sebenarnya ya ini juga. Cuman ada tambahan-tambahan tertentu, penekanan-penekanan tertentu sesuai dengan bidang kekhususannya tadi. Gitu. Baik, ISO itu juga merupakan suatu paket gitu ya Bapak Ibu. Ada yang jadi family, ada pendukungnya gitu. Jadi ketika penerapan ISO itu nggak bisa hanya cuma menerapkan ISO 9001 aja gitu. Ada panduan-panduannya gitu ya. Jadi kalau ISO 91 itu isinya persyaratan. Persyaratan di sini klausul-klausul, tapi penjelasan dari itu dari mana? Itu di sini Bapak Ibu. ISO 9000. Bapak Ibu sehingga kalau Bapak Ibu belajar klausul-klausul juga sebaiknya membaca di sini dasar-dasar dan kata-kata di ISO 9000. Nah, juga ketika ingin implementasi eh, contoh-contohnya seperti apa sih misalnya kayak gitu. Itu belajar di 9004. Pengelolaan sukses berkelanjutan. Ya, dari suatu organisasi. Ini satu paket. Nah, terus ketika mau audit misalnya, audit internal maupun audit total eksternal gitu ya, itu pakai ini panduannya, pedoman audit sistem manajemen mutu. Ini satu satu bundle gitu Bapak Ibu. Biasanya yang diajarkan yang ini aja ya, tapi sebenarnya ini satu bundle gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar lebih komprehensif, baca ini juga gitu. Nah, ada juga sistem penunjangnya. Misalnya untuk kepuasan pelanggan itu ada nih ISO 1000, 10001. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Kalau nggak salah ada 18 ya, 1001 sampai 10.001 sampai 10.018 ya. 18, 19 malahan. Iya, 10.019. Ada 19 Bapak Ibu. Nah, ini eh, sampai 2019. Ini nggak saya jelaskan satu-satu, tapi contohnya aja, misalnya gini. S21 itu dipakai di mana sih? Oh, di klausul 8. Klausul 8 itu kan tentang operasional ya. Oh, operasional itu di sub klausul ini dan klausul ini digunakan rujukannya apa penjelasannya di sini. Ini di sini dan sebagainya kayak gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada mau pertanyaan bisa ditulis di chatting ya. Bisa nanti sambil terakhir-terakhir bisa saya baca barangkali. Baik, demikian tadi penjelasan dari kerangka berpikirnya dan juga eh, penjelasan dari di ISO-nya seperti apa sih kayak gitu. Jadi dengan pemahaman itu kita coba untuk memahami struktur dan klausul dari ISO 9001 tahun 2015. Jadi struktur klausul ISO 9001 2015 ini kira-kira ini. Jadi klausul 1 sampai 3 itu isinya latar belakang. Itu apa saja? Klausul 1 itu ruang lingkup, klausul 2 itu acuan normatif, klausul 3 itu istilah dan definisi. Jadi istilahnya kayak pembukaan dan sini batang tubuhnya lah gitu. Nah, batang tubuhnya itu persyaratan. Klausul 4 sampai 10 itu persyaratan, isinya klausul 4 itu konteks organisasi, klausul 5 itu tentang kepemimpinan, klausul 6 tentang perencanaan, klausul 7 tentang dukungan, dan klausul 8 itu operasional. Dan klausul 9 itu evaluasi kinerja, dan klausul 10 itu peningkatan. Nah, oke, saya mulai dari klausul.
latar belakang. Itu klausul satu dan 3. Klausul satu tentang ruang lingkup, yaitu mendefinisikan lingkup standar dan menguraikan tujuan penerapan dan hasil yang diharapkan. Eh, Klausul 2 itu acuan normatif, itu menetapkan dokumen acuan yang diperlukan untuk menerapkan standar ini. Dan klausul 3 definisi, istilah dan definisi, itu pernyataan tentang rujukan standar, tentang istilah dan definisi yang digunakan di ISO 9001. Jadi istilah definisinya itu ada di sini, Bapak Ibu. ISO 9001 2015. Baik, saya coba ruang lingkup. ISO 9001 menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu guna memastikan penyediaan produk dan layanan yang konsisten, yang memenuhi secara konsisten ya, yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan. Meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang ketiga itu menangani risiko dan peluang yang terkait dengan proses bisnis. Nah, lingkup penerapannya itu berlaku untuk organisasi apapun. Jadi nggak terbatas ya. Apapun ukurannya, apapun industrinya, dan juga apapun jenis produk dan layanannya. Nah, acuan normatifnya itu apa? Satu-satunya acuan normatif itu hanya untuk ISO 91 hanya 9000, ISO 9000 2015 yang isinya dasar-dasar dan kosakata. Tadi yang disebutkan 9004 dan sebagainya tadi itu enggak menjadi acuan Bapak Ibu. Jadi yang acuan itu cuma ini aja. Yang isinya adalah definisi istilah dan dasar-dasar. Definisi istilah dan prinsip dasar manajemen mutu yang digunakan dalam ISO 9001. Nah, meskipun menjadi acuan normatif ya, organisasi tidak harus tersertifikasi ISO 9001 2015 untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Jadi nggak wajib sertifikasi ini. Tapi untuk memahami ini harus patokannya ini supaya tidak bias nanti kalau nggak ada standar acuannya. Kemudian klausul 3 tentang istilah dan definisi, itu istilah dan definisi yang digunakan itu menggunakan selaras dengan ISO 9000 2015 tentang dasar-dasar dan kosakata. Ya. Terus tujuannya untuk apa? Itu untuk memastikan pemahaman dan penerapan konsep manajemen mutu yang konsisten. Jadi kalau nggak ada merujuk definisinya ke sini, itu kan macam-macam nanti. Quality itu apa sih? Mutu itu apa sih? Si A bilang begini, si B bilang begini, perusahaan A, organisasi A begini, organisasi B begini. Akhirnya nggak ada acuannya, kita akan bias pengertiannya, gitu, pemahamannya. Nah, di ini juga, di materi ini juga, saya penggunaan definisi-definisinya itu juga mengacu pada ISO 9000 tahun 2015. Sehingga kata-katanya pun saya buat sama, mungkin kelihatan kaku tadi, supaya saya tidak menimbulkan bias dan sebagainya. Kalau ada istilah dan kosakata lain yang berasal dari luar ISO 9000 akan disebutkan sumbernya, gitu ya. Misalnya dari ISO 17025, kalau misalnya tentang apa ya kemarin ketertelusuran uh, proses, misalnya gitu saya ada ngacunya kemana dan sebagainya. Baik, kita lanjut untuk yang selanjutnya tadi kan latar belakang, sekarang persyaratan, yaitu klausul 4 sampai 10. Tadi dijelaskan ya bahwa penyusunan klausul-klausul ISO 9001 itu berbasis pada pendekatan proses yang mengadopsi plan, do, check, action. Gitu. Kita coba buat penjelasannya berdasarkan ini plan, do, check, action. Gitu. Jadi di plan itu klausul 4 sampai 7 itu isinya konteks organisasi. Ya, ini sub klausulnya. Kemudian 5 itu kepemimpinan, ya. Terus 6 itu perencanaan dan 7 itu dukungan. Ya, dukungan bisa ke sini juga untuk karena ini dekat banget ya, kayak perantara gitu. Kemudian untuk do itu operasional di klausul 8 gitu ya. Dan cek itu ada di klausul 9 yaitu evaluasi kinerja. Di sini ada sub klausul
Ada 3 subklausul gitu ya. Terus X itu di klausul 10, ini ada juga 3 subklausul. Strukturnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi plan, do, check, action. Yang paling banyak itu plan, Bapak Ibu. Jadi memang sesuatu itu kan perencanaan itu paling menentukan kan. Ya, akhirnya do sih, tapi perencanaan yang baik itu akan mengurangi risiko dan sebagainya, gitu ya. Makanya di sini paling banyak persyaratan-persyaratan untuk perencanaan. Oke, saya bahas mulai dari klausul keempat, yaitu tentang konteks organisasi. Intinya begini sih, Bapak Ibu, dari klausul 4 ini adalah kita tuh sebenarnya ingin membuat suatu sistem manajemen mutu dan menetapkan proses-prosesnya itu agar sistem manajemen mutu itu bisa dipakai untuk meraih atau merealisasikan tujuan atau sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Gitu. Nah, di situ kan banyak yang dipertimbangkan. Misalnya harus mempertimbangkan risikonya, peluangnya, dan sebagainya kayak gitu. Nah, dalam penyusunan ini itu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu harus mempertimbangkan konteks organisasi atau organisasi dan konteksnya. Jadi sesuai nggak konteks ini dengan sistem manajemen mutu? Apa saja yang di ini? Dari konteks organisasi ini kita harus mempertimbangkan namanya isu-isu internal dan eksternal. Isu internal itu seperti apa? Misalnya budaya organisasi, misalnya. Gimana sih kesadaran orang-orang dalam organisasi? Terus kemudian kompetensinya bagaimana? Terus kemampuan mereka berkomunikasi atau sistem komunikasinya. Apakah ada meeting secara teratur, pembuatan keputusan bagaimana dan sebagainya itu budayanya. Oke. Juga yang nggak kalah penting sumber dayanya. Punya infrastruktur nggak? Ada infrastrukturnya nggak? Punya fasilitas untuk pengoperasian proses nggak? Ada uh, apa pengetahuan organisasi nggak? Misalnya punya hak cipta, punya paten, punya itu nggak kayak gitu. Itu termasuk isu-isu eksternal. Ya, apakah cukup kuat atau lemah dan sebagainya sehingga bisa untuk menghitung risiko. Juga ada isu-isu eksternal, misalnya kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, regulasi, dan sebagainya. Itu bisa bersifat lokal, bisa bersifat domestik, atau global. Itu kan berpengaruh uh, terhadap sistem manajemen mutu itu. Misalnya yang sekarang kayak kalau akhir-akhir ini yang cukup ini industri tekstil kan banyak yang kolaps mem-PHK ya Bapak. Isu internalnya kan karena masuknya barang-barang China dan sebagainya. Itu kan sebenarnya itu isu-isu eksternal yang harus diantisipasi dan sebagainya. Juga adanya misalnya nih pemerintah kan sekarang pengetatan anggaran nih. Kalau misalnya konteks organisasi kita di bidang industri pariwisata, hotel, hotel dan sebagainya itu kan ada kemungkinan menurun tuh, harus diantisipasi. Misalnya kayak gitu kan. Nah, karena faktanya itu hotel-hotel tuh kebanyakan yang nyewa justru PNS-PNS tuh kalau meeting gitu di hotel di mana di mana kayak gitu. Ternyata banyak juga itu. Sehingga pengurangan anggaran di lembaga-lembaga pemerintah ini juga pengaruh dan sebagainya. Jadi ini harus selalu diperhatikan dan dipantau untuk menjadi pertimbangan dalam sistem manajemen mutu. Yang kedua, juga pihak berkepentingan relevan. Apa itu? Pihak berkepentingan relevan itu adalah organisasi maupun orang yang kepentingannya kalau tidak dipenuhi itu akan berpengaruh terhadap organisasi dalam mencapai sasaran. Macam-macam ini. Bisa vendor, bisa karyawan, pelanggan udah pasti ya, pelanggan udah pasti. Juga pemilik modal dan sebagainya, investor dan sebagainya itu juga pihak-pihak berkepentingan. Itu harus diperhitungkan. Kalau nggak diperhitungkan, kita nggak bisa menjaga hubungan dengan mereka ya akan terancam kemampuan kita untuk meraih sasaran. Jadi apa harus kita pahami, identifikasi apa kebutuhan dan harapan mereka dan bagaimana kita akan memenuhinya. Itu harus kita ini. Nah, dari pertimbangan kondisi ini, kemampuan internal, dampak eksternal, kemudian kepentingan dari pihak berkepentingan ini, kita rumuskan produk dan layanan apa yang paling pas dengan kita, dengan sistem manajemen kita. Nah, dari situlah kita
buat ruang lingkup penerapan sistem manajemen mutu ini. Ya, setelah kita tetapkan sistem manajemen mutunya, kita identifikasi apa saja proses-proses yang dibutuhkan, bagaimana keterkaitannya satu sama lain, siapa yang bertanggung jawab dan apa wewenangnya, apa analisis risiko dari setiap proses tadi yang mungkin salah satunya pakai FMEA tadi dan sebagainya. Jadi dengan pendekatan seperti ini ya, dengan pendekatan konteks organisasi ini diharapkan sistem manajemen mutu itu berjalan secara efektif dan risikonya sekecil mungkin sehingga bisa efisien juga. Jadi efektif dan efisien gitu. Baik, tadi klausul 5 itu tentang kepemimpinan ya. Itu gambarannya kira-kira begini Bapak. Antara kalau dalam organisasi, di sini misalnya ada organisasi ya, di sini ada sistem manajemen mutu. Seperti apa sih kepemimpinan itu dalam sistem manajemen mutu? Dan dalam organisasi itu pasti kan ada visi, ada misi gitu ya. Visi itu dituangkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan misi itu dalam sasaran-sasaran gitu ya. Nah, dalam konteks sistem manajemen mutu, kebijakan itu dituangkan menjadi kebijakan mutu. Ya, Bapak Ibu pasti ada kebijakan mutu di perusahaannya dan sebagainya. Dan sasaran mutu, sasaran itu dituangkan menjadi sasaran mutu. Lantas apa fungsi kepemimpinan? Itu di sini Bapak Ibu. Pemimpinan itu fungsi di sini yaitu mengintegrasikan kebijakan mutu dan sasaran mutu itu ke dalam kebijakan dan sasaran organisasi sehingga ini dapat berperan serta mewujudkan visi dan misi perusahaan. Gitu ya. Caranya gimana? Satu, adanya kepemimpinan dan komitmen. Itu persyaratannya di klausul 51.1. Yang kedua, dengan menetapkan kebijakan dan mengkomunikasikannya. Itu di klausul 2. Dan yang ketiga, itu menetapkan peran organisasi, tanggung jawab dari setiap pemimpin, dan wewenangnya apa. Gitu. Nah, seperti ini kira-kira kepemimpinannya. Intinya, kepemimpinan ini adalah dalam kepemimpinan organisasi itu harus mewujudkan ini Bapak Ibu. Menjalankan namanya prinsip-prinsip 7 prinsip manajemen mutu itu. Fokus pelanggan, keterlibatan orang dan sebagainya. Di klausul ini mengatur hal-hal seperti ini. Prinsip-prinsip manajemen mutu itu. Persyaratannya apa saja. Intinya itu. Jadi nanti Bapak itu Ibu nggak usah bingung. Itu kayak checklist aja nanti. Oh, 5.1 ini ya. Nah, 5.2 ini checklist, checklist, checklist gitu aja. Tapi konsepnya adalah dia adalah penerapan dari 7 prinsip manajemen mutu ini yang sudah dijelaskan di awal tadi dalam kerangka berpikir. Kemudian klausul 6 itu perencanaan. Saya gambarkan seperti ini. Jadi sistem manajemen mutu itu kan tujuannya untuk mewujudkan sasaran mutu, ya, kan? Ya. Sasaran mutu itu akan bisa diwujudkan oleh sistem manajemen mutu kalau tidak ada penyimpangan, ya kan? Bagaimana kalau terjadi penyimpangan? Ya kalau ya kita harus hilangkan penyimpangan ini, gitu kan? Supaya dia ke sini, ya jangan jangan nyimpang ke sini, gitu ya. Nah, inilah perlunya pemikiran berbasis risiko atau risk-based thinking. Tadi di risk-based thinking, risiko adalah dampak dari ketidakpastian. Oke ya. Dampak adalah penyimpangan dari tujuan. Ya, penyimpangan adalah akibat dari ketidakpastian. Jadi apa? Ini kan kalau supaya tidak menyimpang, berarti harus ada kepastian dong, gitu ya. Supaya tidak ada penyimpangan, berarti harus ada kepastian. Supaya ada kepastian, maka karena tadi ketidakpastian adalah kondisi kurangnya informasi, supaya ada kepastian, maka harus terpenuhinya informasi. Informasinya itu harus penuh. Caranya gimana? Dilakukan perencanaan. Perencanaan dengan perencanaan ini segala informasi dikumpulkan untuk membuat perencanaan. Sehingga bisa meminimalisir risiko. Sehingga ada kepastian, dengan adanya kepastian, itu
tidak ada penyimpangan. Karena tidak ada penyimpangan, maka akan tercapai sasaran itu dengan lebih efektif dan efisien. Nah, perencanaan ini apa saja yang harus menjadi pertimbangannya? Tadi klausul 4.1, faktor-faktor eksternal dan internal. Kemudian juga kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan yang menjadi pedoman untuk membuat perencanaan. Dan yang ketiga adalah 4.4, yaitu tentang sistem manajemen, proses-proses dalam sistem manajemen mutu. Itu menjadi pertimbangan semua dalam perencanaan. Nah, dari sini kemudian dibuat perencanaan yang berisi tindakan penanganan risiko dan peluang, kemudian membuat sasaran mutu dan cara mencapainya, juga membuat perencanaan perubahan kalau harus dilakukan perubahan. Bisa aja kan Bapak Ibu ada perubahan, misalnya faktor internalnya berubah nih, ada mesin baru atau pembukaan line produksi baru, kan ada perubahan nih. Atau ada dijual nih salah satu anak perusahaan, atau beda nih distributornya udah nggak kerjasama lagi dengan itu. Hal-hal seperti itu kan harus ini. Tapi semuanya harus direncanakan, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ini aja gitu, diganti aja kayak gitu. Ada perencanaan, dihitung risiko dan peluangnya dan sebagainya. Nah, dari sini maka bisa dicapai sasaran mutu gitu ya. Jadi perencanaan itu di sini Bapak Ibu untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan peluang sehingga sistem manajemen mutu ini dapat mencapai sasaran secara lebih efektif dan efisien. Gambarannya seperti itu. Klausul-klausulnya bisa dibaca, bisa lebih detail lagi di buku ISO-nya di 61, 6.2, dan 6.3. Kemudian klausul ketujuh itu tentang dukungan. Oh, dukungan ini terdiri dari sumber daya, kompetensi, kesadaran, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Sumber daya itu bisa sumber daya orang atau SDM, infrastruktur, lingkungan pengoperasian, pemantauan, dan pengukuran, serta pengetahuan organisasi. Tadi Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan ya, ini ada 5 dukungan. Tapi sebenarnya kompetensi, kesadaran, komunikasi, tiga dukungan yang lain itu kan sebenarnya sangat tergantung dari orang ya. Kompetensi itu kan kualitas orangnya. Kesadaran juga kesadaran orang kan. Komunikasi juga kemampuan orang berkomunikasi kan. Jadi sebenarnya dalam ISO itu dukungan yang vital itu adalah orang. Jadi ISO itu salah satu kuncinya harus bisa mengelola orang, gitu ya. Ya infrastruktur dan seterusnya ini pasti penting ya. Tapi ya, pelakunya kan orang. Tadi kan kalau konsep dasar mutu adalah mempromosikan budaya menjadi sikap, menjadi perilaku, menjadi tindakan, menjadi proses. Itu kan mempromosikannya ke orang semuanya. Jadi peran orang itu di dalam sistem manajemen mutu itu sangat sangat vital. Oke, kita coba uh, dengan pendekatan plan do check action ya, pendekatan proses. Di klausul 6.2 tadi kan disebutkan sudah ada sasaran mutu dan cara mencapainya. Ini sebagai sasaran. Kemudian di klausul 4.4 sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya. Ada sasaran, ada proses. Kemudian di sini dari proses-proses ini kita tetapkan ya apa perannya, apa tanggung jawabnya, apa wewenangnya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya 7 itu posisinya di, di sini. Di sini Bapak Ibu. Menjembatani antara plan dengan do. Jadi sini. Jadi dari sini kita akan ya, dipakai untuk apa sih yang dibutuhkan ketika operasional ini misalnya gitu ya. Perencanaan dan pengendalian, persyaratan. Ini kan butuh apa saja yang dibutuhkan, orang seperti apa gitu ya. Kayak misalnya persyaratan produk dan layanan. Itu kan biasanya orang marketing ya, market research dan sebagainya kayak gitu. Apa yang dibutuhkan untuk itu? Metodenya apa? Cara pantaunya apa? Kompetensi orangnya yang dibutuhkan seperti apa? Dan sebagainya. Ini desain dan pengembangan produk ini R&D ya, R&D atau apa dan sebagainya. Ini produksi, maaf, ini purchasing ya, purchasing, ini produksi, ini kira-kira.
QC gitu ya. Dan ini customer service biasanya kayak gitu. Nah, juga alat-alat yang dibutuhkan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi itu apa saja nih yang dibutuhkan? Ya, kuantitinya berapa jumlahnya, terus spesifikasinya harus gimana, dan availability-nya harus gimana. Ini harus kita inventarisir di klausul 7 ini. Nah, ini persyaratan-persyaratan supaya ini terlaksana itu seperti ini. Juga ketika internal audit, auditornya butuh berapa nih? Speknya seperti apa orangnya? Apakah harus punya sertifikasi gimana dan speknya? Terus udah ada belum? Nah, seperti itu ya. Persediaannya udah ada belum? Ini harus diidentifikasi dan dipenuhi. Seperti itu. Kemudian klausul 8 operasional. Klausul 8 itu ada 7 subklausul, Bapak Ibu. Ini kalau kita pakai pendekatan plan, do, check, dan action, itu kira-kira seperti ini, Bapak Ibu, di klausul 8 itu. Perencanaan gitu, pertama kita harus merencanakan dan membuat pengendalian operasional. Ya, mungkin tools-toolsnya banyak ya, Bapak Ibu. Misalnya untuk perencanaan produk itu bisa pakai, Bapak Ibu nggak tahu, ada pernah dengar nggak APQP, Advanced Product Quality Planning, APQP dan sebagainya. Terus bisa pakai TPS dan sebagainya. Itu perencanaan-perencanaan untuk operasional. Toolsnya ada banyak sih, Bapak Ibu. Uh, di situ. Kemudian plan yang kedua yaitu membuat persyaratan produk dan layanan. Ini bisa diambil dari pelanggan, dari komplain, dari customer service dan sebagainya. Nah, ini biasanya orang marketing atau orang customer service juga ini kita tujuannya apa? Kita berkomunikasi dengan pelanggan. Apa sih yang diinginkan? Apa seperti apa? Seperti itu. Kita ada. Nah, persyaratan-persyaratan komunikasinya itu ada diatur di klausul 82. Juga setelah jadi berkomunikasi kita menetapkan persyaratan dan juga dilakukan tinjauan persyaratan. Diklarifikasi lagi, dikonfirmasi ulang. Saya tetapkan seperti ini, oke nggak ya? Sudah fix. Nah, itu ada uji-ujinya, nah, ada verifikasi, ada validasi persyaratan misalnya. Kemudian setelah terumuskan persyaratannya, ya itu orang R&D membuat produknya. Misalnya produknya speknya harus bagaimana? Itu di sini ada CTQ ya, critical to quality misalnya. Apa saja yang dari persyaratan ini yang critical ke quality. Kemudian dibuatlah desain dan pengembangannya. Jadi nanti inputnya itu apa yang dari sini, kemudian keluarannya itu apa. Nah, di sini dilakukan pengendalian, pengendalian proses dan pengendalian dari produk atau layanan tadi, supaya keluaran ini sesuai dengan eh, masukan atau terverifikasi gitu ya. Juga kalau perlu validasi harus dilakukan validasi. Apa bedanya Bapak Ibu validasi dengan verifikasi? Verifikasi itu adalah kesesuaian terhadap persyaratan. Validasi itu kesesuaian terhadap penggunaan. Ibu, siapa tadi ya? Kusia ya, yang dari Goodreads ya. Ah, misalnya begini ya, saya tunjukkan verifikasi dengan validasi itu. Misalnya verifikasi ya, obat nyamuk ya, Bapak Ibu. Bu Kusia tuh dari Goodreads ada jual obat nyamuk kan ya. Nah, itu kan ada persyaratan-persyaratan dari pelanggan maupun dari regulator bahwa obat nyamuk itu kalau yang spray itu efektifnya misalnya dalam waktu kurang dari 30 menit nyamuk 50% nyamuk dalam ruangan itu harus sudah jatuh misalnya kayak gitu. Dites buat formulasi, dicoba di laboratorium, oke sudah tercapai itu. Bahkan nggak sampai 30 misalnya, 20 atau 15 sudah jatuh. Itu artinya dia terverifikasi kualitinya. Tapi apakah sudah tervalidasi? Belum. Validasinya bagaimana caranya? Dulu kalau di Fumakila itu dites di pelanggan. Kita pakai
eh, apa ya, jasa surveyor apa independen gitu. Ada responden, seratusan responden ya, suruh nyoba di rumahnya dan ditanya apakah obat nyamuk ini ampuh kayak gitu kira-kira ya. Nah, kalau ketika yang jawabnya tuh standarnya waktu itu 60% ya. Kalau kurang dari 60%, itu berarti belum bisa diterima oleh pelanggan. Artinya belum sesuai penggunaan di pelanggan. Nah, itu artinya belum tervalidasi. Terverifikasi sih di laboratorium, tapi belum tervalidasi di penggunaan di pelanggan. Contohnya seperti itu, verifikasi dengan validasi. Jadi ini untuk plannya. Terus juga setelah itu pengendalian penyedia eksternal. Ya, kadang kan kita part atau material, part atau sebagian proses ada yang tidak bisa kita sediakan secara internal. Perlu ada penyedia eksternal. Nah, ini harus dikendalikan. Nah, bagaimana mengendalikannya? Itu dipersyaratkan di klausul 8.4. Nah, ini plannya di dalam klausul 8 ini. Intinya, do-nya itu ada di klausul 85. Dari mulai pengendalian, identifikasi dan penelusuran, misalnya penomoran batch dan sebagainya itu ada di sini, Bapak Ibu. Ya, juga barang milik pelanggan atau penyedia eksternal. Ini kadang-kadang kan ada pelanggan itu misalnya di industri otomotif dan sebagainya itu ada drawing drawing punyanya pelanggan kan. Ini drawingnya begini-begini. Itu harus dikendalikan supaya karena kan di situ ada hak, hak cipta, ada dan sebagainya dan seterusnya ya, termasuk penyimpanan, pengawetan, terus pasca pengiriman dan kendali perubahan dan sebagainya. Ini persyaratannya apa saja. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung, nanti tinggal checklist, checklist, checklist. Oh begini ya gitu. Tapi kerangka berpikirnya ini kita udah dapat bahwa plan-nya seperti ini, dari sini ngalir ke sini, ya, dari sini ngalir ke sini dan ke sini, gitu ya. Plan, do, check, action. Nah ini pelepasan produk ke market. Ini QC ya, final check, final inspection di sini pelepasan produk ke lain dan ini action itu kendali atas keluaran yang tidak sesuai. Meskipun udah dicek di sini, kadang-kadang ada yang lolos ya ke customer. Itu pengendaliannya seperti apa? Biasanya lewat customer service atau kadang-kadang dititipkan lewat sales supaya disampaikan customer service karena mungkin customer service-nya tidak tahu misalnya kayak gitu. Nah, apapun lah itu lewat customer service atau sales dan sebagainya itu termasuk kendali atas keluaran yang tidak sesuai itu diakomodir di klausul 8.7. Jadi 8 itu satu proses implementasi yang utuh ya dari perencanaan sampai pelepasan produk ke customer. Urutannya seperti ini, plan, do, check, action. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah. Kalau pasal-pasalnya sih pasti berbelit-belit ya kata-katanya kayak gitu-gitu. Nggak usah bingung. Secara skematis itu seperti ini. Ya, nanti kalau bingung panggil saya aja. Nanti saya training yang full day. Eh, kemudian tadi selanjutnya evaluasi kinerja di klausul 9. Apa saja sih evaluasi kinerjanya itu? Itu mulai dari pemantauan dan pengukuran di klausul 1. Itu dari hasil ini dilakukan analisa dan evaluasi. Dari hasil evaluasi dan analisa ini, maka dihasilkanlah hasil evaluasi. Kemudian untuk, maaf nih, sorry, maaf, salah urutannya. Jadi yang kedua itu evaluasinya melalui audit internal. Dari audit internal ini akan didapatkan hasil audit, terus ditambah lagi dengan tinjauan manajemen sebelumnya, itu bisa dilakukan evaluasi secara berkala dengan waktu yang ditetapkan, yang namanya tinjauan manajemen atau manajemen review. Manajemen review. Ya. Nah, dari tinjauan manajemen ini dilakukanlah tindakan. Untuk yang sudah sesuai, maka bisa dilakukan peningkatan. Lanjut ke klausul 10. Sedangkan yang belum sesuai, itu perlu dilakukan tindakan perbaikan, tidak perlu dilakukan tindakan perbaikan. Gitu ya. Kita lanjut ke klausul 10, yang tadi peningkatan. Jadi, misalnya ini ada satu tahap gitu ya,
pertama, siklus pertama PDCA itu dia ada di level ini, gitu ya. Kemudian dilakukan evaluasi kinerja, dilakukan tindakan, ya. Ada tindakan perbaikan. Jadi kalau yang sudah sesuai dilakukan tindakan peningkatan dan tindakan yang untuk yang belum sesuai dilakukan tindakan perbaikan sehingga mendapatkan peluang peningkatan. Namanya kalau di audit namanya if OVI ya, Opportunity for Improvement, OVI. Jadi sini. Nah, dengan adanya dua tindakan ini maka akan terjadi peningkatan level dari yang tadinya di level ini meningkat, ini juga peningkatan ke level yang lebih tinggi, level 2 misalnya. Terus kemudian cycle kedua dilakukan evaluasi kinerja lagi ya. Terus kemudian tindakan, perbaikan dan peningkatan ya. Di sini akan terjadi peningkatan level yang selanjutnya. Nah, dari satu kedua meningkat, dari level 2 naik ke level 3. Setiap evaluasi ini seharusnya menghasilkan peningkatan, peningkatan, peningkatan yang disebut peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement ya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya peningkatan berkelanjutan ini, maka akan melahirkan yang namanya bisnis berkelanjutan. Kan meningkat terus nih, meningkat, 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 terjadi peningkatan berkelanjutan, maka akan melahirkan bisnis berkelanjutan. Jadi intinya apa sih ISO itu? ISO itu sebenarnya sebuah sistem manajemen mutu. Tujuannya untuk apa? Untuk peningkatan berkelanjutan. Supaya apa? Supaya melahirkan bisnis berkelanjutan, menciptakan sebuah bisnis yang berkelanjutan. Sederhana itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah dipikir klausul tuh bulat, ISO tuh ribet, apalagi implementasinya. Kalau kita tahu konsepnya, ibaratnya kita pegang ular itu udah pegang kepalanya gitu ya, atau pegang apa itu udah pegang kepalanya gitu. Yang sininya tuh tinggal diatur-atur aja. Klausul-klausul tuh sebenarnya, oh gini ya maksudnya gini. Tapi kerangka besarnya, kerangka besar berpikir besarnya itu sudah kita pegang. Seperti itu ya. Saya sengaja memang karena ini waktunya cuma setengah hari ya, Bapak Ibu. Jadi saya nggak membahas detail tentang isi setiap klausul gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu kalau membutuhkan penjelasan klausul bisa menghubungi saya untuk full day training. Jadi sehari gitu ya, dari jam 9 sampai jam 4 itu detail sampai klausul-klausulnya. Saya memberikan layanan online eh, untuk ini ya Pak, untuk customer yang membutuhkan, silahkan menghubungi ini, nanti akan kami berikan penawarannya. Sebelum itu, nanti saya mohon Bapak Ibu untuk bisa memberikan evaluasi kepada kami. Mungkin bisa scan di sini form evaluasinya, diberikan evaluasi, dan nanti akan kami berikan sertifikat kehadiran untuk Bapak Ibu yang memberikan evaluasi kepada kami, akan kami berikan sertifikat. Jadi mohon dituliskan nama lengkap ya, jangan hanya cuma misalnya Pak Iwan gitu, Iwan gitu aja, jangan gitu, supaya nama PT-nya juga kalau bisa yang lengkap, jangan disingkat supaya nanti karena kebutuhan untuk sertifikasi. Ya, mungkin bisa disampaikan seperti itu. Baik Bapak Ibu, masih ada cukup banyak waktu ya. Barangkali Bapak Ibu bisa kita diskusi diskusi kayak gimana ya. Bapak Ibu itu kan banyak yang di quality ya. Mungkin kita bisa sharing lah ya. Sharing Bapak Ibu punya pengalaman yang mungkin lebih baik dari saya. Saya punya pengetahuan, Bapak Ibu punya pengalaman, kita bisa sharing, di situ kita ketemu. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu. Gimana Pak Vicky? Menurut Pak Vicky, apakah bisa mengerti? Cukup mengerti? Cukupnya cukup mudah, cukup susah, atau cukup baik? Kan kalau kalau dilihat kan ini bisa dibilang untuk gambarannya ya Pak ya, Ya, mengenai ISO 9001 2015. Jadi mengenai kayak tadi kan diawali dengan sebenarnya apa sih apa penting gak sih ISO itu, terus tuh apa sih ISO. Jadi ya jadi gimana ya,
lebih tahu gitu loh Pak. Oh Mhm. ternyata seperti ini loh ISO tuh gitu. Jadi kan ya selama ini yang saya tahu kan ISO itu hanya sekedar eh lulus sertifikasi ISO sekian sekian gitu kan. Mhm. Dan Mhm. paling ya ya kalau saya kan lebih sering jadi apa yang di auditnya gitu loh Pak. Mhm. Oke, oke, ya. Oh, memang saya juga tadinya seperti itu, Pak. Jadi ISO tuh wah ribet dokumentasi kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya kalau kita udah paham konsepnya itu nggak seperti itu. Sehingga kadang-kadang orang ISO tuh nambah-nambahin kerjaan aja deh dokumentasinya kayak gitu-gitu. Memang di ISO yang pertama itu yang tahun 87 itu quality assurance ya. Basicnya tuh memang dokumennya luar biasa tuh Pak. Sehingga di awal-awal orang tuh ilfeel sama ISO itu karena nambahin kerjaan aja nih dokumen-dokumen. Tapi yang sekarang itu sebenarnya lebih enak Pak, ISO yang sekarang itu. Karena dokumen itu ada yang memang ada yang dokumen wajib ya, ada yang dokumen pendukung yang nggak wajib. Kalau dulu kan dokumen itu harus SOP-nya mana, ininya mana wajib-wajib gitu. Yang sekarang itu ada lebih fleksibel gitu ini. Oke. Iya sih Pak, betul sih Pak. Kebetulan kan Ya, kemarin juga kita ya memang tiap tahun kan ya Pak ya untuk ya, audit ISO itu kan. ya, Iya, kebetulan ya beda sama tahun-tahun sebelumnya gitu loh Pak. ya, Biasanya wah dokumen itu harus dipersiapkan sampai berapa window gitu kan. Nah, sekarang cukup dengan oh ini nih. Oh, udah. Jadi ya, lebih simpel ya Pak. ya, ya. Apalagi Pak kalau udah paham konsepnya tuh, oh begini sih. Sebenarnya ISO itu bukan memberatkan gitu, supaya kita disiplin gitu loh. Ibaratnya kalau kita biasanya nggak bangun tidur tuh harusnya jam 5 gitu ya. Kita kadang-kadang molor, ngantuk, jam setengah 7 baru bangun. Suka begadang sehingga bangunnya kesiangan kayak gitu-gitu tuh. AS itu kayak ngatur supaya kamu nggak kesiangan gimana sih? Jangan begadang misalnya. Syaratannya kamu jangan begadang nih, supaya nggak begadang jam berapa tidurnya. Nah, kira-kira kayak gitu, Pak. Dia ngasih panduan tentang persyaratan supaya kamu jadi lebih baik gitu sih sebenarnya sekarang ISO itu. Gitu ya. Nggak ada standar baku dokumentasi harus begini-begini itu nggak ada di ISO. Kayak tadi kayak analisa risiko kayak gitu. Nggak ada. ISO itu mengharuskan harus pakai FMEA, harus pakai metode ini nggak ada. Yang penting kamu melakukan eh, apa risk management, melakukan risk assessment, pengkajian risiko, melakukan manajemen risiko dan sebagainya kayak gitu. Itu menyebutkan aja. Tapi metodenya pakai apa? Itu bebas kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak memberatkan gimana gitu menurut saya sih. Pak Yalnis, halo Pak Yalnis. Pak Yalnis ini datang pertama kali tadi. Apa kabar Pak Yalnis? Gimana Pak kesan-kesannya? Mohon komentarnya. Oke ya, terima kasih. Dan Bapak Ibu mungkin kalau di tempat Bapak Ibu membutuhkan training untuk awareness dan sebagainya, kami bisa online, bisa offline. Tapi sebenarnya gini ya, saya perhatikan itu kalau awareness aja, kayak kan seperti tadi, kemudian pembahasan klausul-klausul itu online itu sebenarnya lebih enak loh. Karena kan misalnya kantornya ada di beberapa tempat, seperti itu kan bisa menjangkau semuanya kayak gitu, supaya lebih efektif. Jadi di sini tuh kami memberikan layanan untuk online gitu, sebagian. Kalau yang online itu 1 hari Bapak Ibu. Dan biayanya terjangkau banget sih Bapak Ibu. Saya buka aja ya. Saya buka aja kalau Bapak barangkali Bapak Ibu cukup barangkali tertarik. Oh, jadi kayak gini materinya seperti ini dan ya kira-kira seperti tadi, cuman di sini klausul-klausul itu dibahas secara detail. Kalau tadi kan kayak seperti gambaran secara umum gitu ya, klausul 7 4 sampai 7 itu dibahas secara ringkasan summary kayak gitu. Nanti dibahas satu persatu. Misalnya klausul 4.1 itu apa, 4.2 gimana, 4.3 gimana, 4.4 dan seterusnya. Itu dibahas secara detail dengan contoh-contoh dengan dan sebagainya. Studi kasusnya atau pengalaman Bapak Ibu bisa cerita, bisa disesuaikan dengan ini, terus mungkin kita bisa diskusi dan sebagainya. Itu seperti itu harapan saya.
Jadi kelasnya untuk yang paket online ini jam 9 sampai jam 16, istirahat 1 jam, jam 12 dan sampai jam 13. Ini waktu setempat ya. Misalnya kalau yang online Indonesia Timur ya saya ngikutin jamnya orang Indonesia Timur, jam kerjanya orang Indonesia Timur. Oke, saya mungkin kalau jam 9 ini saya masih jam 7 pagi. Jadi ya nggak apa-apa misalnya kayak gitu. Ini saya melihat kalau yang untuk awareness, istilahnya pengetahuan awal kayak tadi, itu online itu sebenarnya cukup gitu. Dan paket saya itu cukup ekonomis, istilahnya ini kalau kecuali kalau misalnya udah mau implementasi atau mau internal audit dan sebagainya itu biasanya memang sebaiknya offline karena kita harus menjelaskan dokumennya begini, ininya begini dan sebagainya itu sebaiknya offline. Tapi kalau yang awareness seperti tadi, pengetahuan awal gitu, online cukup menurut saya, misalnya di kantornya Bapak Ibu, ada tim quality, ada 5-10 orang kayak gitu, cukuplah modal begini kan, tapi manfaatnya kan ada pengetahuan, ada kesadaran untuk meningkatkan peran dalam eh, sistem manajemen mutu dan sebagainya kayak gitu. Itu Bapak Ibu, barangkali ada yang berkenan untuk membutuhkan pelatihan, awareness, kami akan sediakan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa catat nomor telepon saya. Baik Bapak Ibu, presentasi webinar saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada kesalahan, dan kami sangat terbuka untuk menerima saran dan perbaikan. Mohon tadi Bapak Ibu bisa mengisi lembar evaluasi kami untuk perbaikan yang di masa yang akan datang supaya kami terus meningkat. Kami juga continuous improvement semangatnya Bapak Ibu, peningkatan terus-menerus begitu. Dan terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. eh, Cukup sampai di sini dan sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Mungkin webinar seperti ini akan kami adakan beberapa kali lagi ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada referensi teman yang ingin ini boleh dikasih nomor saya atau kasih link untuk pendaftar. Ini saya akan kirimkan link pendaftarannya. Terima kasih Bapak Ibu, saya cukupkan. Boleh saya tutup ya, Bapak Ibu? Baik Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih. Dan selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.